Pemerintah berhasil mengekstradisi buronan tersangka kasus pembobolan kredit Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa. Ia sebelumnya ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli tahun lalu di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Delegasi pemerintah yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengekstradisi buronan tersangka pelaku pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa dari Serbia untuk dibawa pulang ke Indonesia. Maria Pauline Lumowa adalah salah satu tersangka pelaku pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,2 triliun rupiah melalui letter of credit fiktif. Kasus berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Pinjaman dikucurkan untuk PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam karena tetap disetujuinya jaminan letter of credit dari sejumlah bank asing yang bukan bank korespondensi BNI. Pihak BNI yang curiga pada Juni 2003 mulai menyelidiki dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah ekspor. Dugaan LC fiktif itu kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Tetapi Maria Pauline Lumowa telah terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ia kemudian diketahui berada di Belanda pada 2009 dan sering bepergian ke Singapura. Pemerintah sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Belanda, yaitu pada 2010 dan 2014, namun ditolak. Upaya penegakan hukum memasuki babak baru ketika Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli tahun lalu di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Ekstradisi buronan tersangka kasus pembobolan kredit BNI Maria Pauline Lumowa mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Pemerhati Korupsi atau ICW, masih banyak buronan kasus korupsi kelas kakap yang hingga kini belum tertangkap sejak kurun waktu 1996 hingga tahun 2018. Berikut daftarnya. Mungkin Maria Pauline Lumowa tidak menyangka dia akhirnya akan tertangkap. Ya, sebagai tersangka kasus pembobolan Bank BNI sebesar 1,2 triliun,
Pauline telah menghilang selama 17 tahun. Dia pun bersembunyi ke negara Serbia yang nan jauh di sana dan tidak begitu populer di Indonesia. Sebuah langkah yang hebat dari pemerintah Indonesia karena berhasil menangkapnya. Dalam catatan Indonesian Corruption Watch, ada sekitar 40 buronan kelas kakap yang kini menghilang entah kemana. Akankah kisah sukses pemerintah dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa berlanjut dengan buronan kakap lainnya atau berhenti sampai sini saja? Bersama kami pemirsa telah bergabung Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham Bapak Cahyo R. Muhzar. Selanjutnya ada pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yenti Garnasih dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil serta peneliti ICW Kurnia Ramadana. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin ke Pak Mahfud MD terlebih dahulu. Seperti apa Pak Mahfud MD? Hari ini kita mendapatkan kejutan. Seorang buronan pembobol BNI 1,2 triliun rupiah ditangkap. Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah untuk memburu para buronan ini? Ya kita memang berusaha melakukan secara sungguh-sungguh, tapi namanya orang lari itu kan memang tidak mudah ya. Pertama karena sengaja lari pasti itu sudah menggunakan segala cara untuk tidak diketahui. Yang kedua tentu ada pihak-pihak yang melindungi juga atau ada pihak yang tidak peduli meskipun tahu. Nah pemerintah Indonesia dalam hal ini menjadikan orang sebagai DPO dan sebagai orang DPO yang kemudian dilaporkan ke NCB atau ke Interpol gitu, maka yang Pauline ini, Maria Pauline ini kebetulan dia merasa aman merasa aman ketika 16 tahun tidak ada yang bisa nangkap. Dia kan ada di Belanda. Kita tahu ada di Belanda sudah sampai 2 kali kita minta Belanda agar ekstradisi, Belandanya tidak mau. Bilangnya dia warga negara kami, kalau mau apa tindak pidananya biar kami saja yang ngadili di Belanda gitu. Kita tidak mau. Tapi terus dijejak, pada akhirnya dia merasa aman mungkin terus pergi ke Serbia. Nah di situ ketika masuk ke Serbia, signal NCB di imigrasi memberitahu bahwa orang ini adalah orang buronan. Nah di situ kemudian diberitahu ke pemerintah Indonesia sejak tanggal 18 Juli. Ketangkapnya 16 Juli, kemudian tidak lama sesudah itu diberitahu dan seminggu kemudian Indonesia tahu. Gitu. Tahun 2019. Nah, problemnya kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Serbia. Oleh sebab itu dilakukan langkah G2G gitu, tidak police to police, tapi karena bukan Interpol lagi, tapi ini harus diplomasi hukum antar pemerintah. Nah, Kemenkumham melakukan diplomasi itu secara secara senyap. Pokoknya terus surat menyurat, komunikasi, dubes kita di sana suruh ngawasi terus, sampai akhirnya dicapai kesepakatan pemerintah Serbia bersedia melakukan MLA. Mutual Legal Assistance, dan kemudian terjadilah peristiwa hari ini di tempat kita. Yang sebenarnya manakala sampai seminggu ke depan, tepatnya tanggal 17 Juli tahun ini, kita belum berhasil mengangkut, maka demi hukum dia sudah harus dibebaskan dari Serbia. Nah oleh sebab itu kita berterima kasih kepada semua pihak lah. Memang kalau masyarakat kemudian memberi apresiasi, bagi kami apresiasinya itu lebih pada saat-saat kepepet, waktu sangat pendek mendesak di mana orang bisa lepas, kita bisa melakukan langkah-langkah luar biasa meyakinkan pemerintah Serbia agar dikirim hari ini sebelum tanggal 17 Juli yang akan datang. Demikian dari saya. Pak Menko, artinya bagaimana kelanjutannya? Sebenarnya perhatian pemerintah luar negeri dalam membantu perburuan buronan dari Indonesia? Kalau perhatian pemerintah luar negeri tentu beragam ya, tergantung pada tingkat kerjasamanya dengan kita dan tingkat simpatinya kepada usaha-usaha pemerintah Indonesia. Sebab ada juga negara yang misalnya jelas-jelas ada orang Indonesia yang jadi masalah di sana tidak dikirim juga ke sini gitu, meskipun kita bertetangga. Tapi oke lah, itu urusan kedaulatan negara masing-masing.
kita akan terus melakukan pendekatan-pendekatan itu, dan saya di Kemenko Polhukam tadi malam sudah mengumpulkan 5 kementerian dan lembaga untuk lebih menseriusi masalah ini. Kita sudah serius, tapi menseriusi kembali, terutama ada daftar-daftar lama yang juga ada yang peninggalan Orde Baru itu yang masih belum ketangkap juga. Kita akan seriusi itu karena itu masalah hukum, dan bagi kami sesudah dipelajari dari kasus Maria Pauline ini, ternyata DPO itu tidak ada batas waktunya. Jadi keliru saya kira kalau ada anggapan 5 tahun lalu terhapus sendiri. Tidak, buktinya Pauline ini 13 tahun. 13 tahun masih muncul gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga menelisik aturan-aturan kita tentang itu. Begitu ya. Baik. Pak Menko, sumber dari ICW Pak menyebutkan ada daftar buronan kasus korupsi kelas kakap yang berasal dari Indonesia 40 orang. Kabarnya dari Menko Polhukam juga akan membentuk tim pemburu koruptor. Seperti apa tindak lanjutnya Pak Menko? Ya, jadi kita akan membentuk tim pemburu koruptor karena sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah ada tim yang dibentuk berdasar Inpres. Tetapi nampaknya itu sekarang perlu dikompakkan lagi karena intinya tim pemburu koruptor itu lintas kementerian dan lintas lembaga penegak hukum. Sehingga memang perlu ada koordinasi agar tidak terjadi semacam persaingan antar institusi. Kita akan kerja bersama, sejauh yang bisa dikerjakan sendiri silahkan kerjakan sendiri dengan penuh semangat untuk menangkap, untuk memburu. Tapi sejauh ada singgungan-singgungan psikologis yang mungkin perlu dijembatani, disinilah perlunya Kemenko Polhukam. Dan saya ini sedang merancang untuk mengeluarkan lagi keputusan Menko Polhukam yang terbaru untuk merevisi dan memperbarui itu serta mendorong langkah-langkah baru ke arah perburuan para koruptor itu. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD Menko Polhukam atas informasinya dan juga waktunya untuk Kabar Petang. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Nanti kita akan ajak berbincang juga ya Siraya, baik itu dari Kemenkumham, Komisi 3, kemudian ICW dan juga pengamat tindak pidana pencucian uang. Usai jeda berikut ini pemirsa hanya di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita mulai dialog. Saya ingin ke Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham, Pak Cahyo. Sejauh ini sebenarnya bagaimana peran pemerintah luar negeri terutama Serbia sehingga Maria ini bisa dipulangkan dan ditangkap? Ya, terima kasih. Jadi memang ada, tentunya setiap negara punya kewajiban internasional atau international obligations ya dalam kerjasama penegakan hukum. Nah, Indonesia kita minta melalui mekanisme kerjasama internasional yang ada itu, yaitu mekanisme ekstradisi. Meskipun tadi kita ketahui bahwa upaya-upayanya sudah berlangsung sekian lama sejak 2003, di mana kita juga telah meminta kepada Singapura untuk melacak keberadaan yang bersangkutan. Terus kemudian ke Hong Kong sama untuk melacak keberadaan yang bersangkutan, sampai pada akhirnya di Belanda, di mana kita mengetahui bahwa yang bersangkutan berada di Belanda dan meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengekstradisikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian yang ada, yaitu kita pakai International Convention, Multilateral Convention. Nah, memang masalahnya adalah apakah negara-negara ini committed untuk melaksanakan international obligation-nya atau kewajiban internasionalnya. Nah, kalau dengan Serbia, meskipun, nah ini yang perlu dicatat, meskipun Serbia dan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, tapi pelaksanaan ekstradisi itu tetap bisa dilakukan atas dasar comity atau dalam hal ini artinya hubungan baik, dan juga atas dasar konvensi-konvensi internasional yang ada. Memang aturan-aturan nasional dari masing-masing negara itu prevail, jadi dia berlaku kalau dia tidak menjadi anggota atau ikut serta dalam konvensi-konvensi. Tapi disinilah sebetulnya strategi pemerintah Indonesia dengan latar belakang sejarah yang luar biasa, yang sangat dekat ya, Indonesia dengan Serbia, ditambah lagi tentunya dengan sinergi ya dari aparat penegak hukum di Indonesia, dari BIN juga, dan kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemlu, sama-sama di bawah
pimpinan Pak Menteri Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam kerjasama hukum antar negara, bagaimana caranya mengconvince atau meyakinkan pihak Serbia bahwa memang yang bersangkutan perlu diproses secara hukum di Indonesia. Karena dasarnya ada, yaitu adanya penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Pak Cahyo, untuk hal itu kami apresiasi ini sebagai pembuktian bahwa pemerintah kita serius menangkap buronan. Walaupun prosesnya Pak terbilang sangat alot sekali, 17 tahun. Apakah kendala yang dialami oleh Kemenkumham? Bahkan kami mendengar sempat 2 kali ditolak ketika Maria ini berada di Amsterdam, Pak. Ya, jadi 17 tahun karena pertama ya melacak seseorang itu juga ada mekanismenya ya. Artinya kita sudah melakukan melalui Red Notice Interpol. Jadi setiap negara yang menjadi anggota Interpol mempunyai kewajiban untuk menangkap dan menahan jika seseorang ada dalam daftar Red Notice. Nah, ini karena kebetulan Maria Pauline Lumowa dia adalah warga negara Belanda dan dia pergi ke Belanda dan tinggal di Belanda, maka memang berdasarkan hukum di Belanda mereka wajib untuk melindungi warganya. Mereka tidak boleh atau harus menolak permohonan ekstradisi atas warga negaranya. Nah, ini yang memang akhirnya menyulitkan kita untuk menjangkau yang bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia dengan mekanisme dan platform yang ada selalu melakukan pendekatan-pendekatan ya di negara kawasan untuk selalu memonitor keberadaannya. Nah, pada saat yang bersangkutan keluar dan masuk ke Serbia dengan adanya Red Notice dan juga adanya komunikasi-komunikasi, maka dia langsung ditangkap dan kemudian kita langsung mengajukan permohonan ekstradisi. Perlawanannya luar biasa karena tentunya dia juga punya lawyers yang cukup credible, handal ya, maksudnya handal, dibayar mahal ya, tentunya mereka akan challenge all the way di Serbia itu sendiri. Tapi itu pun ya pada akhirnya kita berhasil karena pemerintah juga melakukan pendekatan-pendekatan lobby-lobby tingkat tinggi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan atau meyakinkan pemerintah Serbia untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia. Tapi ini kan reciprocal juga. Nanti pun kita juga sebagai negara ya, komunitas internasional, kita juga punya international obligations juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi iya, Pak Cahyo, kita sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya untuk puluhan buronan yang lainnya juga banyak kendala sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama juga, dan bagaimana progresnya sejauh ini. Tapi dijawabnya usai jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, tadi pertanyaan saya, ini sangat butuh waktu yang lama, dan bagaimana progres untuk buronan lainnya? Apakah membutuhkan waktu yang sangat lama juga? Kalau kita bicara soal penegakan hukum antar negara, ya, satu ekstradisi adalah untuk orangnya. Tadi saya juga dengar statement dari Prof Yanti, ya kita jangan menunggu sampai buronannya itu ditangkap dan terus kemudian diproses secara hukum. Kita harus juga secara paralel aktif untuk melakukan pelacakan. Nah, saya setuju sekali, ya sebetulnya mekanismenya juga sudah ada. Ya, untuk melakukan aset tracing dan juga melakukan upaya hukum yang sifatnya upaya paksa atau coercive measures, yaitu dengan melakukan blokir, sita dan juga perampasan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahuinya? Tentunya banyak mekanisme, ya, mekanisme melalui MLA atau melalui agency to agency cooperation seperti police to police, ya, prosecutor to prosecutor, karena banyak sekali forum internasional yang mewadahi kerjasama di luar kerjasama antar pemerintah yang formal ini, ya, police to police, prosecutor to prosecutor. Bahkan kita lihat seperti misalnya antar FIU, Financial Intelligence Unit, PPATK juga punya forum namanya Egmont Group. Disitulah berkumpul semua Financial Intelligence Unit seluruh negara untuk bertukar informasi terkait adanya dana-dana ya atau transaksi-transaksi mencurigakan. Nah, kalau soal tadi satu lagi, kalau soal RUU perampasan aset atau non-conviction based forfeiture, memang itu dalam kondisi-kondisi tertentu bisa, misalnya tersangkanya meninggal dunia tidak ditemukan,
Ya, tapi ini kan suatu sistem yang memang hanya ada saat ini di Amerika dan beberapa negara common law lain. Ya, kita harus tentunya tindak lanjuti RUU perampasan aset sehingga di samping di samping upaya proses hukum pidana perdata, tapi juga ada kuasi pidana yang disebut tadi sebagai non-conviction based forfeiture. Terima kasih. Baik, Bang Nasir, pembobol BNI 1,2 triliun ini Bang, kalau Maria sebagai pintu masuk kita anggap, di luar sana masih ada 40 buronan kakap lagi. Bang Nasir, mendengar suara kami secara jelas? Halo, ya. Baik, tanggapannya Bang Nasir? Ya, tentu saja kami dari DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, ya, di mana telah berhasil menangkap Marina Pauline. Dan itu dilakukan oleh instansi Kementerian Hukum dan HAM dan juga melibatkan pihak Interpol, ya, polisi dan juga Kementerian Luar Negeri. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, seharusnya kemauan ini juga diarahkan kepada para buron, ya, terutama pelaku-pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri baik di dalam maupun ke luar negeri, dan juga kemudian menyita, mengambil, merampas aset-aset hasil korupsi tersebut. Jadi sebenarnya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya, meskipun memang tentu saja apresiasi ini harus kemudian dibuktikan bahwa pemerintah Indonesia juga bisa menyita dan kemudian mengambil kembali harta yang dijarah oleh Maria Pauline tersebut. Tapi Bang Jadi Nasir, saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yasona Laudi, dan kita harus apresiasi ke beliau bahwa beliau bilang you can run but you cannot hide, ya. Kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa sembunyi. Mudah-mudahan kalimat ini juga diarahkan untuk Joko Chandra, kemudian Harun Masiku, dan juga beberapa daftar buron lainnya, ya, sehingga kemudian kepercayaan kepada pemerintah itu akan lebih bagus lagi. Karena kemarin kita dengan lolosnya Joko Chandra masuk ke Indonesia, wajah penegakan hukum kita seolah-olah ditampar, ya, oleh Joko Chandra. Nah, karena itu mudah-mudahan, ya, apa yang keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menangkap Maria Pauline ini, ya, itu menjadi titik tolak untuk kemudian bisa menangkap yang lainnya. Karena apa? Karena kasus ini memang kejahatan perbankan dan telah mengorbankan, ya, bukan saja mengorbankan orang-orang yang bekerja di BNI, tapi juga mengorbankan hakim, mengorbankan pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia waktu itu. Nah, karenanya saya pikir harus ada hukuman yang berat dan juga mampu mengambil uang-uang atau harta lah, ya, yang dijarah oleh Maria Pauline tersebut. Oke, saya ingin ke Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Sejauh ini ICW melihat untuk puluhan buronan kelas kakap yang masih berada entah di mana. Ini progresnya sejauh apa kira-kira dari pemerintah kita bisa mengekstradisi mereka dan menangkap mereka? Ya, sebenarnya belum terlalu baik, ya. Saya sepakat dengan omongan Bang Nasir tadi, ya, bahwa hari ini kita memang mengapresiasi kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi tidak sampai 1 bulan yang lalu ada satu terpidana yang juga masuk dalam daftar 40 buronan itu, Joko Chandra. Walaupun ada silang pendapat, ya, antara Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kejaksaan Agung, yang tiba-tiba dia bisa membuat kartu tanda penduduk sambil juga dia mendaftarkan peninjauan kembali. Juga ada buronan-buronan yang sebenarnya menyebar juga di Indonesia, dan itu terkait langsung dengan kementerian yang dipimpin oleh Pak Yasona Laudi pada silang sengkarut kasus Harun Masiku kemarin terkait dengan CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Hal-hal seperti itu yang menjadi fokus dari masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM, sembari berkoordinasi juga dengan aparatur penegak hukum. Dan sebenarnya kami meyakini bahwa untuk pemberian efek jerah koruptor itu tidak terbatas hanya pada
pemidanan penjara saja. Akan tetapi harus ada aksi-aksi nyata untuk bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Salah satunya dengan mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang setiap tahun selalu dijanjikan oleh Menteri Hukum dan HAM tapi nyatanya tidak pernah terrealisasi dengan baik. Yang saya catat, RUU perampasan aset itu sudah masuk di prolegnas sejak tahun 2012. Ini juga menjadi PR bagi Bang Nasir Jamil, saya rasa, untuk bisa mempercepat proses itu. Baik, Ibu Yenti, bagaimana Ibu melihat apakah pemerintah kita bisa melacak sampai ke akar-akarnya nilai 1,2 triliun ini? Harapannya ini bisa dirampas asetnya, dikembalikan ke Indonesia. Kalau dari kacamata Ibu Yenti seperti apa? Ya baik, terima kasih. Jadi begini, ini harus diapresiasi dalam 1,2 penjelasan dari Menkumham. 1,3. Bang Nasir. 1, tadi konversi dari Menkumham Yasona Lawli di pengadilan 1,3 triliun. Ibu Yenti silahkan. Ya, jadi gini, kita harus apresiasi apapun lah ya, kita harus menghormati, apresiasi ini untuk menteri dan untuk pejabat yang terkait, aparat yang terkait ini juga menjadikan semangat bagi mereka bahwa kita menunggu yang 40 yang lain itu yang dikatakan dari ICW tadi kan. Dan kemudian itu tadi bahwa memang betul kalau nggak salah itu bukan 2012, 2008 itu sudah ada draftnya itu. Saya termasuk ikut di situ Aset Recovery Act gitu ya. Pak Dirjen, meskipun kita tidak bukan common law system dan bukan Amerika, tetapi fakta kemarin pada waktu kita membantu Amerika untuk menangkapkan yaknya buronan yang dari Malaysia itu kan menunjukkan bahwa kita sudah bisa bridging under different legal system di situ. Artinya apa? Saya kira bisa dimungkinkan RUU itu segera disampaikan, mulai dibahas lagi lah, lebih hangat lagi untuk mendorong untuk segera dibahas, mumpung ada ada di DPR ya Pak Jamil Nasir ya. Jadi karena begini, misalnya ini mau berapa lama buronan ini gitu kan, tetapi bagaimana kita menggunakan non-conviction based tadi NCB untuk bisa, meskipun yang bersangkutan itu melarikan diri, tetapi kalau perkaranya dia sudah tersangka, kita bisa melakukan suatu putusan pengadilan lagi untuk bagaimana harta itu bisa disita dimanapun harta itu ada. Apalagi perbuatan ini, kejahatan ini adalah melibatkan banyak orang, 11 atau 12 orang pada waktu itu, dan yang pada umumnya sudah dipenjara ya, sudah penjara. Artinya apa? Kasus ini kan sudah sangat jelas ya, artinya kemanapun uang itu, baik itu mau dilacak dengan korupsi atau dengan TPPU, itu sebetulnya lebih mudah kalau kita juga punya NCB non-conviction base ya, bukan NCB Interpol. Itu kita punya itu. Saya kira harusnya tidak ada masalah, mohon maaf kepada Pak Dirjen, meskipun kita bukan Amerika maupun common law system, karena fakta-fakta dalam praktek banyak itu bisa dilakukan. Ini yang harus didorong sehingga kita bisa dua jalan sekaligus, dua jalur sekaligus jalan ya. Pelacakan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi dengan TPPU-nya menggunakan Edmond Group misalnya, FATF misalnya, tetapi juga korupsinya menggunakan Interpol bisa, persekutor to persekutor juga bisa, G2G juga bisa, banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk reciprocity. Reciprocity itu kan juga hubungan baik, bahkan kalau sudah sangat jelas, telepon kepala negara dengan kepala negara pun sudah bisa menjadikan bahwa negara tersebut dengan hubungan baik itu akan membantu sehingga suatu saat nanti bisa dibantu kembali gitu. Ini yang terjadi kan seperti ini 2015 Indonesia memberikan satu jasa lah membantu di sana. Sekarang kita minta karena gini, ekstradisi agreement kita kan hanya dengan 7 negara, sementara negara di dunia yang tercatat di PBB 200-an kan. Ibu Jadi Yenti, ini harus menjadi peluang ya. Oke, kita juga nanti akan mendengarkan penjelasan ataupun apa saja yang pernah diwawancarai oleh jurnalis independen Pak Safari Ans usai jeda. Tetaplah bersama Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke jurnalis independen Pak Safari yang akan menjelaskan sebenarnya siapa sosok Maria Pauline Lumowa ini dan bagaimana ia bisa berpindah-pindah negara. Oh ya, saya sebetulnya ketika pertama kali mengenal Maria Pauline Lumowa ini agak apa namanya itu
semacam mempertanyakan apakah benar orang ini banyak uang, banyak aset dan sebagainya kan gitu. Tetapi setelah saya menggali lebih dalam dengan berbagai sumber pada waktu itu, pertama kali saya wawancara di Singapura di salah satu apartemen dan dia statusnya sudah buron dan sempat ditayangkan di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Dan kemudian saya kedua mewawancarai dia pada tanggal 11 April 2005 di Belanda, dan juga saya pernah wawancarai dia di Paris karena dia minta diwawancari di Paris. Saya kejar di Paris. Saya menginap sampai satu malam di Paris untuk menemui dia sekedar untuk mengorek informasi karena saya belum puas. Karena kebiasaan saya kalau saya belum pada titik nadir siapa sih dan kenapa sih kok dia bisa bermain seperti ini. Nah, saya ketika wawancara itu di Belanda itu saya wawancara di rumahnya. Saya wawancara di rumahnya, lama-kelamaan saya gali, kemudian saya tahulah sosok si Maria Pauline ini siapa sebenarnya. Bagi saya dia unik karena karir dasar dia sebenarnya ketika dia di Belanda itu dia hanya berprofesi sebagai perawat gitu ya. Perawat merawat orang-orang jompo di rumah sakit dan sebagainya, ada apa namanya itu lebih kepada pelayanan kemasyarakatan dan sebagainya. Kok tiba-tiba dia muncul sebagai sosok pengusaha, itu luar biasa buat saya gitu. Nah, setelah saya cari tahu bahwa sebetulnya yang mengangkat dia menjadi seorang pengusaha itu adalah seorang kakek-kakek yang memang tidak punya keluarga di Belanda, kemudian dia rawat bagaikan bapak dia sendiri. Saking terharunya kakek ini sehingga mengangkat dia sebagai anak angkat dan dipelihara dan difasilitasi untuk bisnis termasuk di Indonesia. Bahkan bapak angkatnya amat concern dengan Indonesia. Dia bilang, kamu bangun negara kamu dan sebagainya dan sebagainya. Untuk memastikan itu saya pun coba mencari tahu apakah bapak kamu yang kaya itu tahu kalau kamu punya kasus di BNI ini. Dia jawab tahu, bapak saya justru ingin menolong. Bahkan kedekatan Maria Pauline dengan keluarga ini tersambung dengan Meihua Foundation yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong gitu ya. Saya cek kedekatannya, saya berangkat ke Hong Kong, saya ngecek ke Meihua Foundation, memang ternyata Maria Pauline amat dekat dengan Meihua Foundation. Sampai-sampai pada waktu itu saya lihat Meihua Foundation bersedia menalangin kerugian Bank BNI yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa dalam bentuk SBLC senilai, kalau tidak salah ya waktu itu, saya maaf kalau saya salah, mohon maaf, hanya kira-kira saya karena saya tidak melihat SBLC-nya, tapi saya mendengar cerita-cerita dari hasil wawancara itu 150 juta dolar. Dia anggap bahwa SBLC ini cukup untuk menanggulangi kisruh keuangan di bank BNI itu. Nah, saya akan mencari terus sebenarnya apakah tipikal dia ini seorang ibu yang seperti ini, ibu-ibu yang baik dan amat menyayangi orang tua seperti ini, kok bisa-bisanya membobol bank dengan nilai yang besar seperti itu. Saya ingin tahu juga apakah dia punya uang sebesar itu gitu. Saya pergi ke Belanda melihat rumahnya, biasa-biasa saja. Apakah dia ada rumah lain saya tidak tahu. Tapi rumah yang saya nginap satu malam, bahkan kemudian saya balik lagi ke rumah yang sama gitu untuk memastikan bahwa itu rumah dia gitu. Mobilnya juga biasa, mobil yang kebanyakan dipakai oleh penduduk Belanda untuk kegiatan hari-hari. Tidak adalah di peralatan rumah tangganya biasa-biasa saja, tidak ada yang mencolok bahwa dia baru ketiban rezeki besar gitu, nggak kelihatan di situ. Pak Safari. Dan ketika di Singapura juga biasa, ya. Menarik ketika Bapak mengatakan akan ada yang memberikan dana talangan. Silakan, untuk kerugian yang diterima oleh Bank BNI. Tapi apakah ada alasan atau pengakuan dari Maria mengapa ia harus kabur setelah 1 bulan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Pak? Ketika saya wawancara di Singapura, itu dia pertama kali menghilang dari Indonesia dan saya kejar ke Singapura bersama Adolf Kusuma, itu rekan saya yang dulu wartawan TV senior juga. Saya berangkat berdua sama Adolf Kusuma
Dia mengatakan saya ini tidak lari, saya nggak buron, Ri, gitu. Ya kan, saya ini hanya datang ke Singapura ini untuk melakukan serangkaian bisnis. Jadi tapi heran kalau di Indonesia saya dinyatakan buron, saya pun tidak mengerti, katanya begitu waktu itu. Ya. Terus Mas, apa lagi? Itu yang dia lakukan. Dan kemudian setelah saya melakukan perjalanan ke Belanda kedua kalinya, saya ingin memastikan bahwa apakah kehidupan Maria Pauline setelah berselang beberapa bulan pindah rumah. Ternyata dia tidak pindah rumah, memang asli rumah itu. Kemudian dia biasa saja, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi saya tidak melihat sebagai jurnalis ada hal aneh pada wanita satu ini. Tetapi kenapa di Indonesia begitu heboh, saya pun mencari tahu. Dia bilang, Ri, saya diminta oleh BNI menutupi tagihan-tagihan orang lain untuk disatukan dengan tagihan saya. Pak Safari, semula saya berkeberatan, tetapi karena tapi ada pembicaraan mengenai harta, Silakan. mengenai aset dari hilir ke hulu, dari mana asal muasal uang senilai 1,2 triliun. Apakah ada pembicaraan soal itu, Pak, saat sesi wawancara? Kalau soal aset dia, saya tidak pernah mewawancara sejauh itu. Saya cuma mengatakan begini, apakah Anda berani pinjam di bank itu, Anda yakin dengan proyek-proyek Anda dengan marmer dan segala macam cukup aset? Lebih dari cukup, dia bilang, lebih dari cukup untuk mengcover semua kebutuhan kita di bank. Yang menjadi persoalan di bank itu, dia bilang, kami ini disuruh nutupin tagihan-tagihan orang lain yang kami tidak pernah tahu. Tapi BNI bilang ke kami, BNI harus menolong Maria Pauline harus menolong BNI, sehingga BNI bisa juga membantu Maria Pauline untuk menerbitkan LC ekspornya gitu. Nah, saya hanya melihat, oh begitu, ada timbal balik seperti itu. Tetapi kemudian rencana kerjasama seperti itu kenapa tidak jadi, saya bilang. Itu yang saya bingung. Begitu kita tahap itu pembicaraannya, kemudian tiba-tiba saya sudah baca di koran saya sebagai tersangka dan buron membobol bank BNI. Waktu itu saya sudah di Singapura dan saya tidak balik lagi ke Indonesia. Baik, Pak begitu Safari. Hasil wawancara saya pada waktu itu. Menarik sekali, Oke. Pak Safari. Nanti kita ke Ibu Yenti, ke Bang Nasir, Bang Kurnia, dan juga Pak Cahyo dengan metode yang tadi Ibu Yenti sebutkan. Apa tadi, Bu? Follow the money, untuk menyikapi bagaimana melacak dan merampas kembali aset yang dilakukan oleh para koruptor. Usai jeda berikut ini di Kabar Petang, pemirsa. Anda kembali di Kabar Petang, saya ingin ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, sebenarnya bagaimana dengan metode ingin mengetahui dengan asetnya ini ada letaknya di mana keuangannya ataupun asetnya? Mengikuti tadi apa yang dikatakan Ibu Yenti, follow the money. Oke, pertanyaan saya terganggu dengan komunikasi dengan Pak Cahyo. Kita sembari akan menunggu kembali menghubungi Pak Cahyo. Saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, tadi Ibu katakan bahwa ada banyak kendala. Sebenarnya kendala-kendala terbesar ini seperti apa? Apakah tadi Ibu katakan mungkin saja ada beberapa yang di balik ini ada yang terorganisir dengan penguasa atau seperti apa, Bu? Gini ya, kalau kendala, pertama ya kendala kita tidak punya undang-undang itu. Jadi undang-undang kalau ini kan kasus sudah menjadi kasus, artinya kasusnya sudah ada, hanya ada satu pelaku yang buron gitu kan gitu ya. Dan pelaku itu kan pelaku yang melakukan mendapatkan kucuran kredit tadi kan ya, kucuran dari BNI tadi. Jadi harusnya keadaan seperti ini kalau dia buron, kita bisa melakukan satu bagaimana melacak uangnya itu, karena uang aliran dana hasil kejahatan itu kan bisa juga dilihat dari terdakwa yang dulu yang sekarang terpidana, itu juga bisa. Banyak hal sebenarnya bisa, tapi terkendala dengan undang-undang yang memang sejak 2008, 2007, 2008 itu kita gencar membahas itu. Jadi bukan 2012, 2008 waktu zamannya Pak SBY itu sudah ada, bahkan kami beberapa itu udah bikin rancangan tandingan gitu pada waktu itu. Jadi memang kemauan politiknya Pak Nasir, jadi kemauan politiknya untuk membuat undang-undang itu ada, itu harus ada. Baik, Ibu Yenti. Saya kira di situ. Ini kalau sudah berbicara regulasi, ranahnya DPR juga ini, Bang Nasir Jamil.
Iya, iya, iya. Belum ya, belum dibahas ya. Dan kemarin memang ada rencana, tapi Belum. kemudian kita Masih di pemerintah. mendapat pandemi COVID-19 ini. Tapi seperti ini juga Bang Nasir, keburu uangnya sudah hilang Bang. Jadi putus rantainya di lapangan ketika kejahatannya sudah terorganisir. Iya, memang kita tentu sangat mengkhawatirkan soal aset tadi. Ya, buktinya saja awalnya 1,7, sekarang sudah berubah menjadi 1,2. Meskipun tadi disampaikan bahwa kita lihat saja nanti atau kita tanya sama BNI berapa sebenarnya. Tapi dari angka-angka, ada perubahan angka itu saja, itu sudah mengkhawatirkan kita. Nah, karena itu kita tagih nih janjinya Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa bukan hanya menangkapnya, memulangkannya ke Indonesia, tapi juga akan memblokir ya rekeningnya, kemudian menyita aset-aset dan lain sebagainya. Meskipun ketika Pak Menteri Hukum dan HAM menyatakan itu, lalu kita kaitkan dengan tadi Bang Safari menyatakan bahwa awalnya dia seorang perawat, kemudian ke rumahnya biasa saja, mobil yang dia tumpangi juga biasa saja, bahkan tadi juga ada deal dengan BNI, tolong bantu BNI, nanti BNI bantu dia. Ini kan semakin menarik sebenarnya, ya, semakin menarik. Jadi nanti kalau menurut saya ya harus kita tunggu di persidangan ya, misteri apa dan bagaimana kemudian Maria ini bisa seperti itu begitu ya. Karena terus terang saja seperti yang saya katakan di awal, kasus ini telah menyeret dan kemudian membuat ya hakim, kemudian petinggi di polisi itu kemudian terjerat dengan kasus ini. Jadi ini nggak main-main juga sebenarnya. Walaupun Maria tinggal sendiri, yang lainnya sudah dibui. Iya, Pak Cahyo, bagaimana dengan pengembalian aset ini? Asetnya ini masih ada di mana dan bentukannya masih utuh atau seperti apa? Jadi gini, kalau ditanya pasti kita ini semua nggak ada yang tahu. Kenapa kita semua nggak ada yang tahu? Karena proses penyidikannya baru akan dilakukan oleh Barreskrim. Tapi mengenai potensi pengejaran aset, seperti saya sampaikan tadi, kita punya mekanismenya. Yang penting adalah bagaimana, dan saya yakin teman-teman penyidik akan mampu ya untuk mendapatkan informasi ya terkait dengan keberadaan aset-aset tersebut. Dan juga kita perlu ingat bahwa yang bersangkutan sendiri kan juga punya aset-aset di luar negeri yang kita bisa lakukan melalui proses tracing. Nah, sekarang juga gini, ini adalah sesuatu yang saya usulkan ya, yang kita lakukan sambil paralel tadi Ibu bicara soal RUU perampasan aset ya. Yang dapat kita lakukan adalah kita harus juga ya sudah mulai juga melihat apakah negara-negara yang kita mintakan bantuan itu juga comply nggak, mereka taat nggak, patuh nggak terhadap aturan hukum internasional. Nah, kita ini kan sekarang diminta untuk comply dengan konvensi, kita diminta untuk comply dengan aturan-aturan anti money laundering, ya, anti counter terrorism dan juga nuclear proliferation yang ada di FATF. Ya, kita akan menjadi anggota FATF. Kita sudah menjadi anggota APGME, Asia Pacific Group on Money Laundering. Ya, sekarang ya tinggal sekarang kita bersinergi bersama-sama pemerintah ya. Dan juga tentunya dari akademisi juga Bu untuk sekarang kita lihat, kita criticize, kita lihat apakah negara-negara tersebut juga seperti yang mereka klaim melalui proses evaluasi kepatuhan yang didominasi oleh negara-negara barat ini. Nah, sekarang kita tes kenapa mereka bisa comply padahal sulit kita untuk mendapatkan informasi. Kita ketahui bahwa untuk mendapatkan atau tracing suatu aset, kita harus membuktikan titik taut ya. Kita harus membuktikan bahwa aliran dana ya dalam konteks money laundering akan sulit untuk membuktikan aliran dana. Oleh karena itu kita apresiasi dalam kasus-kasus lainnya seperti kasus Century, jurisdiksi Jersey yang bagian dari British Channel Island itu mau memblokir dan membukukan aset ya berdasarkan time frame saja, time frame dari tindak pidananya. Misalnya sekarang Maria Pauline Lumowa, tindak pidananya kita ambillah time frame-nya 2002-2003. Berdasarkan time frame itu aset Maria Pauline Lumowa dimanapun juga
kita mintakan negara-negara itu untuk blokir dan bekukan. Oke. Jadi itu yang kita harus Sepakat, perjuangkan. Pak Cahyo. Tapi kita optimis bahwa Oke. pemerintah bisa Baik. lakukan itu. Dari Iya. ICW sendiri seperti apa upaya mendorong setelah rilis 40 buronan saat ini agar kita yang sedang minim operasi tangkap tangan namun makin banyak buron, apa yang akan diambil oleh ICW? Langkahnya. Bang Kurnia. Baik. Kita ke Bang Safari boleh? Bang Safari? Bang Safari menanggapi wawancara Anda yang silakan. sudah 2 kali. Boleh. Saya dengar. Ya. Ya, Halo. silakan Ya. Bang Safari. Ya. Oke, Halo. saya hanya ingin menanggapi. Saya pikir nanti kalau saya melihat dari link dan kerjasama Maria Pauline dan jaringan internasionalnya, saya melihat dia punya kemampuan untuk mengembalikan uang sebesar itu. Itu saya yakin. Kalau dari segi kacamata saya sebagai jurnalis 3 kali wawancara dia, saya bisa memahami figur dia bahwa dia difasilitasi yang cukup lumayan gitu ya. Dan saya pikir kalau ada kekompakan dan ada kemauan pejabat untuk itu, saya yakin bisa. Tetapi yang di sini yang perlu saya klarifikasi, saya sebagai warga negara Indonesia, kan ada sebuah peraturan kalau seseorang warga negara Indonesia bertemu dengan buron itu harus melaporkan bahwa saya bertemu dengan buron di sini-sini. Dan kewajiban konstitusi itu sudah saya lakukan. Saya diantar pada waktu itu tahun 2005 itu oleh Pak Setia Novanto yang masih di DPR RI dan bersama Samsudin Aziz yang sekarang wakil ketua DPR RI mengantarkan saya kepada Bareskrim, ya kan? Kemudian mereka bersama-sama menonton hasil wawancara saya dengan Maria Pauline, dan saya bilang saya wawancara dengan Maria Pauline di Belanda, dan sudah dengan seperti itu saya selesai kewajiban saya karena sebagai warga negara wajib lapor kepada petugas negara kan gitu. Itu yang harus saya jelaskan di sini. Jangan sampai saya dikejar-kejar gara-gara nggak melapor. Oke, baik. Terima kasih Bang Bang Safari, Safari. Bang Cahyo, Bang Kurniawan, Ibu Yenti dan juga Bang Nasir Yawan, terima kasih. Mohon maaf durasi kami terbatas, Iya. pemirsa.